Setelah Demon Lord Carrion dan Demon Lord Frey yang tertidur dalam proses evolusinya, Gabiru kini melindungi mereka dan bertarung mati-matian melawan Barago. Gabiru sepertinya kewalahan melawan Barago. Setelah kematian Grand Admiral Galdim, senjata cakar macan putih dengan level mitos yang dimiliki Galdim kini dibungut oleh Barago. Di tangan Barago, senjata itu berubah menjadi pistol naga hijau. Barago menyerang dengan pistol naga hijau dan mampu menembus perut Gabiru. Baju armor Gabiru dengan mudah ditembus. Perut Gabiru kini berlumuran darah dan hampir sekarat. Barago tertawa lepas, tapi takdir tidak mengizinkan hal itu terjadi. Efek Unique Skill Tuner milik Gabiru telah aktif secara otomatis. Individu Gabiru berhasil menghindari kematian. Efek skill ini hanya bisa aktif sekali dalam sehari dan hanya aktif jika beruntung. Ini adalah keterampilan unik yang diperoleh Gabiru selama transformasi True Demon Lord Rimuru. Barago yang melihat Gabiru yang bangkit dari sekaratnya sangat terkejut sekali gitu pak. Barago kemudian akan membidik jantung Gabiru. Gabiru tidak punya pilihan lain selain berjuang keras dengan sisa kekuatannya. Tapi hal tak terduga muncul lagi. Dengan kelahiran sang manas Ciel memberikan berkah kepada setiap bawahan Rimuru dan termasuk Gabiru juga. Kini, Ciel akan memberikan kekuatan baru dengan mengorbankan skill unik Tuner milik Gabiru. The King of Mind, sebuah skill yang diberikan oleh Ciel yang memiliki 5 efek yaitu Thinking Acceleration, Chain of Fate, Unexpected Operation, Space Operation, Multiple Boundaries. Thinking Acceleration adalah percepatan pikiran yang dapat meningkatkan kecepatan persepsi hingga jutaan kali lipat. Chain of Fate adalah skill yang mampu merubah takdir seseorang. Ini adalah versi level atas dari Unique Skill Tunnels dan sekarang dapat dimanipulasi oleh kesadaran diri Gabil, tetapi masih dapat digunakan paling banyak sekali sehari. Space Operation adalah kemampuan berpindah tempat, sehingga selama tidak ada ruang yang terganggu, kau dapat dengan bebas berpindah tempat ke tempat yang pernah kau kunjungi. Unexpected Operation adalah operasi yang tak terduga. Multiple Boundaries adalah teknik pertahanan yang dikuasai Rimuru dengan menggabungkan berbagai efek barriers, semua serangan bisa dimentalkan. Itulah kelima efek skill yang telah diberikan Ciel kepada Gabiru. Tapi karena Gabiru goblok, dia tidak mampu memahami fungsi skill yang diperolehnya, sehingga Ciel mengajari Gabiru dalam kesadaran yang tertunda hingga jutaan kali lipat. Barago merasakan sebuah kekuatan yang muncul pada Gabiru dan berkata, "Ada apa denganmu? Tiba-tiba kekuatanmu meningkat, dan apa yang telah kau lakukan?" Karena Gabiru merasakan kekuatannya meluap, dengan pedenya Gabiru menjawab, "Hohohoho, maaf. Selama aku memiliki tuan yang menjagaku, aku tidak akan mungkin kalah." Mereka pun kembali bertarung head to head dalam pertempuran ofensif dan defensif. Barago menembakkan serangan dari pistol naga hijau, sedangkan Gabiru menembakkan serangan pusaran air dengan kekuatan penuh. Kedua kekuatan tersebut berbenturan. Serangan Gabiru berhasil memblokir serangan Barago dan menembus tubuh Barago, sehingga mengakibatkan lubang besar pada dada Barago. Barago menggunakan skill regenerasinya untuk memulihkan luka yang dia dapat, namun itu tidak berhasil. Gabiru sendiri merasa sangat sulit untuk percaya bahwa Chain of Fate dan Unexpected Operation telah diluncurkan tanpa seizinnya, dan keduanya telah digabungkan untuk membatalkan kemampuan regenerasi Barago untuk pulih. Sebelumnya, Gabil telah menggunakan skill tersebut. Chain of Fate hanya bisa digunakan sekali dalam sehari, tapi ternyata itu hanya berlaku untuk objek yang sama. Artinya, itu bisa digunakan beberapa kali pada objek yang berbeda dengan batasan 1 kali per objek. Dan di sini, Gabiru berhasil epic comeback gitu pak. Kematian pun menghampiri Barago. Dan di sisi lain, dari ketiga jenderal terakhir yaitu Goselin telah memimpin pasukan Warcraft Legion untuk bertempur melawan pasukan Black Number Rimuru. Dengan kematian Grand Admiral Galdim, pasukan Warcraft Legion kini tercerai-berai. Pasukan Black Number bukanlah pasukan yang besar, itu hanya sekitar 500-700 pasukan saja, tapi kualitasnya bisa dibilang mengerikan. Sedangkan pasukan Warcraft Legion memiliki pasukan 2 kali lipat lebih banyak.
Tapi, itu pun masih belum cukup untuk mengatasi pasukan Black Number yang di dalamnya adalah iblis kuat tingkat tinggi. Dihadapkan dengan situasi itu, Jenderal Gosselin sangat kesal. Dan tak terduga, Gosselin merasakan sebuah aura yang tak asing baginya. Dan itu adalah Gadra Sensei yang telah bangkit dari kematiannya. Sebelumnya, Gadra Sensei sudah dikalahkan Gosselin di part 3 sebelumnya. Gosselin kaget melihat hal tersebut. Orang yang sebelumnya benar-benar mati, kini dapat hidup lagi. Ini adalah sebuah hal yang di luar akal sehat. Gadra pun menjelaskan kenapa dirinya bisa bangkit kembali. Sebelumnya, Gadra sudah menyiapkan jimat yang telah diberi mantra untuk reinkarnasinya. Sementara aku menggunakan ini, aku dapat menyimpan kenangan lama dan memulai hidup baru. Gadra telah menyiapkan beberapa mantra sebelumnya yang bisa dilepaskan kapan saja. Tapi, di sini ada sesuatu hal yang tidak terduga terjadi padanya kali ini. Reinkarnasi yang seharusnya akan mencari tubuh lain, dan pada titik inilah ada keterlibatan pihak lain. Sebelum peperangan dimulai, Gadra mengajukan diri menjadi murid Diablo, dan Diablo belum memberikan jawaban. Itu seharusnya menjadi penolakan kedua. Tetapi, Diablo mengawasi Gadra. Di samping itu, Diablo dan Gadra memiliki minat yang sama dalam memuji sihir Rimuru. Ketika Diablo menyadari bahwa Gadra benar-benar bisa melayani Tuan Rimuru, aku akan menganggapmu sebagai tanggung jawabku. Tetapi, Gadra masih berusaha keras agar Diablo menyetujuinya. Dan pada saat itu, Diablo telah menanamkan skill Tempter. Jadi, mantra reinkarnasi Gadra telah ditulis ulang oleh Diablo. Jika seseorang memilih untuk mati demi Rimuru, dia dapat terlahir kembali ke dalam ras iblis dan berubah menjadi individu yang istimewa. Tapi, masalahnya adalah daging. Menjadi ras spiritual yang tinggal di dunia ini membutuhkan tubuh fisik. Awalnya, Gadra hanya bisa merasuki seseorang atau menghubungi Diablo dan menunggu pemanggilan. Tapi, karena kebangkitan Ciel, nasib Gadra telah ditentukan. Ciel yang berada di alam bawah sadarnya berkata, "Jika Anda menginginkan daging, maka Anda akan memilikinya. Ini juga memberikan Anda lebih banyak kekuatan. Dan layanilah Tuan Rimuru." Berkah dari Ciel telah didapatkan Gadra. Dan kini Gadra berhasil dilahirkan kembali dengan tubuh yang sama seperti dulu yang nampak terlihat muda dan sebagai ras iblis metalik. Dan itulah penjelasan dari Gadra tentang bagaimana ia berhasil bangkit dari kematian dan menjadi ras iblis kuat. Gosselin dengan tubuh bajanya melesat ke arah Gadra seperti bola meliam. Tapi, Gadra dengan sihir magnetnya, dia mampu menciptakan batasan untuk memblokir serangan Gosselin. Gadra lalu terbang dan merapalkan mantra dari buku sihir yang dia pegang. Penjara hitam kecil. Sebelum Gosselin bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia terbakar habis oleh api hitam yang luar biasa. Dan pada akhirnya, Gadra pun epic comeback juga, Pak. Akibat kematian Gosselin, semua bawahan Warcraft Legion yang dipimpin oleh Galdim semua hancur. Dan setelah ini, ada berbagai kejadian lagi, tapi menurut Mimin itu tidak terlalu menarik. Dan kabar baik juga datang, Carrion dan Frey akhirnya telah terbangun dari evolusinya. Dan di sisi lain, kita telah diperlihatkan sosok yang kita tunggu yaitu Diablo yang telah melihat kemenangan tuannya yang berhasil merebut Veldora dan mengalahkan Felgreen. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.